Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Babinsa Desa Siamulya Satu Pak Madi. Kali ini saya mendatangkan dari praktisi pertanian SOP SPI Kang Haji Romli. Tapi kan kalau buat pemerintahan buat dalam hal ini kami punya program kan kamu ingin mewujudkan petani ini sejahtera, Kang Romli. Jadi kami berniat mendatangkan dari praktisi pertanian SPI ini untuk diterapkan di wilayah kami, tentunya di binaan Desa Siamulya. Cuma kendala-kendala yang kami menghadapi petani ini cukup banyak. Tentunya ada pertanian yang turun-temurun, kebiasaan. Kita untuk mewujudkan materi baru atau program baru itu kayaknya sulit gitu. Makanya oleh itu dalam hal ini Koramil 02 Tarumaja khususnya Babinsa Siamulya mau kasih contoh atau pengen kasih gebrakan ya kan, di wilayah binaannya agar bisa hasil panennya meningkat. Jadi petani itu sejahtera. Nah, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan dari metode SOP peta SPI itu, Kang Romli, monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Petani Indonesia, alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Pak Komandan Pak Madi ya, alhamdulillah. Di banyak tempat mitra kita teman-teman di SPI itu seperti Petani Indonesia, Babinsa, FPL, sebagian juga dengan Dimaspol. Karena target utamanya adalah kita ingin turun ke masyarakat, bermitra dengan semua pihak, semua elemen masyarakat. Tujuannya apa? Agar target pemerintah di bawah pemerintah Pak Presiden RI ini adalah swasembada pangan. Nah, dari target itulah kita turun memenuhi undangan ya. Tadi alhamdulillah hari ini kita silaturahmi dengan teman-teman Gapotan. Nah, hari ini dengan Pak Parmadi, luar biasa ini dari Koramil Tarumajaya Pak ya. Nah, punya keinginan agar program swasembada ini melalui SPI dengan metode SPI bisa diaplikasikan di masyarakat sehingga hasil panen bisa berlimpah. Kan tujuannya seperti itu. Betul. Nah, hanya saja memang bukan hanya di Tarumajaya. Kebiasaan petani kita yang mereka lakukan hari ini secara turun-temurun, hari ini melakukan sama dengan kemarin yang sudah dilakukan. Ketika ada hal-hal baru, walaupun itu dijanjikan dengan keberhasilan panennya yang berlimpah, kalau belum terbukti, sebagian petani kita sangat sulit. Ya, agak sulit buat menerapkan. Betul. Kecuali kalau sudah ada pembuktian. Nah, hari ini luar biasa dimotori teman-teman dari Pak Komandan, Pak Parmadi dari Koramil. Ya, tentunya kalau sudah ada pembuktian, targetnya masyarakat bisa melihat hasil. Betul. Melihat bukti. Betul. Nah, baru dah kalau udah kelihatan hasilnya. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi hari ini saya mewakili teman-teman SPI Kabupaten Bekasi. Tentunya kita berharap percontohan yang sudah dilakukan SPI Indramayu di tahun 2024 kemarin bisa berhasil di Kabupaten Bekasi. Nah, tujuannya seperti ini Pak. Kalau boleh tahu Kang Romli, untuk di Indramayu itu berapa ton per hektar? Ya, jadi memang kalau bicara kultur tanahnya hampir sama dengan kita. Tanahnya sama asam. Kalau melihat sebelum metode SPI diterapkan itu ya rata-rata di bawah 6. Di bawah 6 asam. Nah, kebiasaan masyarakat kita selama ini tidak pernah memperhatikan ilmu pengolahan lahan. Jadi kebiasaan yang terjadi adalah ya tanah itu hanya di traktor aja, hanya diolah aja. Bahasa membalikan bumi versi mereka jadi traktor, dilupuk, selesai. Padahal bahasa praktisi pertanian, bahasa membalikan bumi itu artinya mengembalikan unsur hara. Nah, ya kemudian kalau bahasa unsur hara, mungkin kalau kita cek secara fisik, lihat kasat matanya tidak kelihatan. Maka secara hasil riset kita harus menggunakan alat, di mana alatnya adalah penguji pH. Nah, di sini di penguji pH kita bisa lihat ya, tanahnya di Google atau metode yang lain pun sama, bahwa kondisi tanah yang layak ditanami adalah kondisi normal, netral. Netral itu 6 sampai 7. Siap.
Batas minimal 6, di bawah 6 masuk kategori asam. Nah, resikonya kalau sudah bicara asam, maka hasilnya tanaman padi akan stres, gampang kena penyakit, ujung-ujungnya nanti bisa gagal panen atau hasilnya tidak maksimal. Nah, di Indramayu juga sama, proses awal kita turun kondisinya sama, pH-nya di bawah 6. Hasil panennya sama dengan kita 4, 5, 6 ton, maksimal 6 ton dalam kondisi bagus. Di kita apalagi kadang-kadang cuma 5 ton. Belum lagi kalau maaf kena sakit, cilep, tikus, serangan kresek dan lain sebagainya, ya 1 ton pun kadang-kadang nggak sampai. Nah, dalam kondisi seperti itu artinya apa? Petani jangankan bicara pertanian dibawa ke dunia bisnis. Untuk kebutuhan sehari-hari pun untuk makan aja masih kurang. Yang ada jangankan untung, modal aja nggak kembali. Nah, keprihatinan inilah kami teman-teman di SPI melalui Ketua Umum Kang Aditya yang luar biasa di Indramayu yang tadinya 5-6 ton, hari ini berhasil di masa tanam pertama kemarin di 2024 itu hasilnya 11-12 ton. Alhamdulillah berhasil. Nah, insya Allah di MT kedua tahun 2025 rencana Pak Presiden RI akan turun untuk panen raya. Nah, yang seperti itu alhamdulillah tentunya Pak Madi dan teman-teman melihat di media sosial hari ini kecepatan informasi luar biasa. Kejadian baru tahun kemarin, hari ini sampai ke Bekasi. Nah, kita ingin apa yang terjadi keberhasilan di Indramayu di Bekasi pun bisa terjadi. Siap. Karena kulturnya hampir sama, wilayahnya juga jalur pantura, cek pH-nya sama, kondisi airnya sama, kondisi alamnya, lingkungan iklimnya sama. Nah, maka bukan hal yang mustahil ketika kita ambil metode yang ada di SPI terjadi di Indramayu bisa terjadi di Bekasi. Optimis berhasil. Nah, jadi kita lanjut ya. Nah, tentunya ada 3 metode yang diterapkan oleh riset dari hasil riset di SPI. Yang pertama pengolahan lahan. Ya, ini faktor 70% penentu hasil panen. Nah, untuk pengolahan lahan ini apa yang harus dilakukan oleh para petani kita? Ya. Nah, sebelumnya saya tuntaskan dulu. Yang kedua adalah pemupukan seimbang. Yang ketiga imunitas seimbang, membangun imunitas tanaman. Sebenarnya kalau sudah 2 ini terpenuhi, imunitas tanaman akan mengikuti. Jadi 70% pengolahan lahan, 30% pemupukan seimbang. Baik, tadi yang sampaikan oleh Pak Muradi pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Nah, pengolahan lahan ini kaitannya dengan kondisi pH tanah yang tadi di bawah 6 atau bahasa lainnya asam. Nah, kalau sudah bicara asam artinya apa? Nutrisi yang ada di tanah itu sangat kurang. Ketika padi dipaksakan ditanam, walaupun dia tumbuh hasilnya tidak akan maksimal selama lahannya tidak diolah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Metode yang sering dilakukan petani diantaranya melalui Dinas Pertanian adalah pengadaan dolomit. Ya, pengadaan dolomit atau kapur pertanian, bisa juga pupuk organik atau kompos. Nah, cara-cara umum inilah yang sering dilakukan oleh petani, walaupun dalam prosesnya banyak kekurangannya. Contoh, dolomit. Kebutuhan untuk 1 hektar lahan tanah sawah, kebutuhan dolomit ini 2-3 ton. 2-3 ton. 2-3 ton. Nah, kita ambil 2,5 ton lah. Kalau ngambil dolomit paling murah harga Rp1.000 per kilo, dengan 2,5 ton butuh 2,5 juta per hektar butuhnya. Yang kedua, hasil riset membuktikan bahwa dolomit ini terurainya sangat lambat. 1 bulan, 3 bulan baru terurai. Sementara nggak mungkin petani nungguin bagus dulu 3 bulan, Pak. Kelamaan. Artinya apa? Cara ini sebenarnya wajib dilakukan walaupun lama. Hanya saja kalau sampai 3 bulan kan nggak mungkin. Nah, makanya sahabat petani sekalian, kita di SPI dengan tagline-nya bertani orang umum. Dengan hasil panen yang tidak umum, yang orang umum di luar kebiasaan, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan yang sifatnya pun orang umum juga, Pak. Gitu. Nah, makanya kami merekomendasikan pilihannya di petani sekalian, apakah pakai dolomit dengan harga yang lumayan, dengan waktu prosesnya juga lama. Kalau metode kita menggantikan dolomit yang 2,5 ton cukup dengan garam kasar atau garam kosong butuh 1 kintal. Dalam 1 hektar.
Ya, di awal. 1 hektar di awal sebelum tanam. Sebelum tanam. Gitu. Kalau nanti sambil tanam sudah tanam HST 10, HST 25 kita butuh sekitar 50 ke 50 setengah kintal lagi, setengah kintal lagi. Jadi total kebutuhan itu 2 kintal. Total kebutuhan 2 kintal. Nah, sekarang yang kita bahas adalah pola pengolahan lahan. Nah, pola pengolahan lahan yang tadi kami sampaikan untuk efisiensi waktu, tenaga dan biaya, kita sarankan dengan metode SPI cukup pakai garam 1 kintal dan zeolit 10 kilo. Ya, Itu dicampur. Proses itu untuk pengolahan lahan. Ketika petani sudah melakukan tebar garam dengan zeolit, maka 70% keberhasilan sudah hampir menjadi kenyataan. Karena faktor penentunya 7% ada pengolahan lahan. Tapi kalau sehat mungkin Ya, kalau tanah. Nah, itu Bapak Madi. Jadi bahasa kita sebenarnya ringkas. Petani hari ini kita kembalikan pola pikirnya, jangan hanya memikirkan pupuk aja. Tapi poin utama 70% pengolahan lahan. Pengolahan lahannya ringkas, cukup garam dengan zeolit. Nah, kalau itu dilakukan, bisa dicek pH-nya, kami yakin posisinya akan sudah menjadi netral. Nah, itu untuk pengolahan lahan. Pengolahan lahan. Ya. Setelah pengolahan lahan, apa yang harus dilakukan sama sahabat tani? Nah, istilah pengolahan lahan, kalau tadi bahasa 1 kintal itu adalah ketika tanduran atau bibit sudah mau ditandurin 7 hari sebelum menandur. Nah, hanya saja tahapan yang dilakukan adalah bicara sebelumnya, yaitu penyiapan bibit. Nah, kita di metode SPI seperti halnya anak bayi. Penyiapan bibit pun sebelum bicara dia melahirkan bayi, saat mengandung pun harus sudah ada tahapan pemasukan gizi. Kan gitu, Pak. Seperti ibu Menarik ini. jadi ibu mengandung itu kan makanannya gizinya harus semua, Pak. Jangan hanya udah lahir baru diperhatikan. Nah, makanya adanya posyandu kan usia hamil 1 bulan sudah dikontrol. Nah, kita kembali lagi bahwa menjadikan tanaman padi ini adalah anak kita. Bagaimana kita manusia sangat sayang kepada anak. Kalau anak itu sayang, dididik, dikasih makan yang bergizi, maka anak itu tumbuh dengan sehat. Nah, kita pun sama. Tanaman padi adalah anak kita. Kita kalau pengen hasil yang maksimal, kalau kita sayang, kita perhatikan. Nah, makanya hari ini metode di SPI sebenarnya sangat singkat, sangat mudah. Bapak cukup menjadikan tanaman padi adalah anak kita yang kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi tahapannya adalah saat mau kita melakukan pembibitan, maka bibit yang akan kita rendam ini metodenya di umum nih, Pak. Iya. Nah, sebagian petani dikarungin, cukup taruh di sungai, di got-got, di kali atau di empang, selama 2 hari selesai. Berarti itu metode lama. Itu metode lama. Yang kadang-kadang petani nggak, padahal tanaman air yang ada, kali yang ada, kan tidak bisa kita katakan bebas dari penyakit. Iya. Dari hama juga ada kuman-kuman, ada bakteri. Nah, sementara kita ingin tanaman yang baik dimulai dari bibit yang baik. Nah, kalau saat pembibitannya ternyata petani sudah masa bodoh hanya sekedar direndam aja, nah itu pun sudah mulai dari awal yang kurang bagus. Udah salah. Ya, nah makanya di SPI tahap awal saat perendaman sudah dimasukkan nutrisi, Dari mulai merendam. Ya, makanya merendamnya pakai bak, pakai tong. Nggak usah dikarungin. Nggak usah dikarung. Jadi dibuka, dimasukin airnya boleh bebas, air hujan, air sungai segala macam. Tapi saat perendaman wajib ditampur nutrisi, wajib dicampur dengan pestisida nabati. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Pestisida nabati kalau bahasa anak bayi seperti imunisasi. Gitu saya mah. Anak bayi yang sehat Tapi nanti belum terlambat. bukan berarti tidak kita kasih amunisi ke imunisasi. Karena kita tidak tahu ke depannya akan ada wabah apa dalam kehidupannya. Betul. Gitu. Nah, makanya di SPI padi yang berendam sudah ada pestisida nabati. Pestisida nabati yang direkomendasikan oleh SPI, pestisida yang di dalamnya sudah ada aroma, kuman, bibit penyakit, bakteri, virus-virus, hama. Kalau yang sering terjadi seperti kresek ya, sundep, tikus. Nah, tambahan atau nutrisi tambahan dari pestisida nabati ini kandungannya adalah yang tidak disukai penyakit tadi. Jadi artinya apa? Kalaupun ke depannya saat pembibitan sedang berjalan tiba-tiba ada kupu-kupu yang hinggap, maka kupu-kupu itu tidak akan suka dengan bibit kita. Jadi kalau di beberapa tetangga sebelah sawahnya habis juga karena bibitnya rusak karena penyakit tadi, nah kita sudah terjaga dengan adanya pestisida nabati.
Jadi metode juga yang dipakai tagline-nya lebih baik mencegah, mengatasi masalah sebelum datang masalah. Jadi sebelum nanti ikut ada sundap, kita udah mengatasi dulu Pak penanggulangannya. Nah jadi kalau sekalian, pestisida nabati fungsinya buat melindungi buah-buah padi tadi ketika dia menjadi kecambah, sudah ada aroma yang tidak disukai oleh hama penyakit. Ya, makanya dari awal pembibitan sudah dimasukkan pestisida nabati dan nutrisi. Kemudian setelah selesai kita tunggu sisanya sampai minggu daripada sama sekali Dosisnya untuk dosisnya sendiri seperti apa? sama hektar ya itu yang agak Nah, jadi kalau untuk dosis yang cara perendaman tadi cukup 2 saset nutrisi untuk perendaman 1 tangki ukuran 1/2 hektar bibit dengan 100 ml pestisida nabati 50 sampai 100. Kalau 100 itu ukuran aqua gelas kecil setengahnya. Untuk ukuran airnya itu yang penting terendam Terendam aja. apa lagi Ya cukup sampai ya sedikit lah, pokoknya semua pokoknya di atas padi ya. ya semua bibit padi pastikan terendam. Gitu. Artinya apa ya? Jangan sampai ada kelihatan semua rasa doang. Gitu. Itu per berapa kilo untuk campuran nutrisinya itu? Nah, kita biasanya pakai standar SOP itu per hektar. Nah, standar yang dipakai oleh petani kita itu kisaran sekitar 10 kilo. 10 kilo. Nah, dan 10 kilo artinya 1 ember besar kita pakai 1 atau 2 saset boleh. Kalau yang mau bagus pakai 2 saset. Karena nanti ketika bibit ini diangkat, airnya pun dipakai buat menyemprot penyemayan. Jadi kalaupun dipakai 2 saset, nggak ada yang mubazir. Jadi pestisida nabati yang dicampur, nutrisi yang dicampur. Setelah bibit diangkat, kan biasanya kalau bibit diangkat itu disekap dulu 1 sampai 2 hari sampai tunggu kecambah. Nah, saat proses itu sambil nunggu kecambah jadi, air perendaman tadi itu dipakai buat menyemprot lahan yang mau dibuat persemaian. Ya, persemaian. Nah, di sini sebenarnya di aplikasi kita, makanya kita di SOP SPI untuk tahap awal saya yakin para petani tidak terbiasa dengan kita akan dibuatlah versi tulisannya. Gitu. Selain disiapkan praktisi yang mendampingi, juga ada seperti ini sudah ada standar yang dipakai. Jadi mereka bisa ngebaca-baca Pak. Siap. Jadi Nanti istilahnya kalau saya perbanyak. tinggal HST kedua tinggal ngikutin aja. Siap. Gitu. Nah, makanya di sini jelas di masa penyemaian 1 saset K99 2 pestisida nabati. Air bekas rendaman jangan dibuang. Nah, ini adalah tahapannya. Ya, kemudian pengolahan lahan harus 7 sebelum bibit disebar. Ditambah di pembibitan pun 10 kg garam peroso dengan 3 kg zeolit nano. Pokoknya standar yang kita pakai standar 1 hektar ya. Tinggal dikalikan. Saya pakainya 2 hektar, 3 hektar dalam pembibitan yang sama ya. Nah, kemudian pengolahan lahan H2 sebelum bibit disebar 2 sampai 99 100 ml Tadi yang disemprotkan tadi. disemprotkan memakai air rendaman yang tadi. Iya. Jadi air rendaman ini ditambahkan lagi nutrisinya, ditambahkan lagi plastiknya, disemprotkan ke rendam lahan yang akan dibakar. Gitu. Nah, selanjutnya di sini penyemaian setelah 10 hari. Penyemaian setelah Jadi setelah bibit disebar kan mulai tumbuh ya. Nah, ini juga yang jadi kebiasaan kita. Maka kebiasaan lama boleh dilakukan setiap pembibitan kan sudah terbiasa dipasang plastik. Ya, Sebenarnya plastik. kalau petani kita yang sudah percaya, yang mungkin sudah MT2, dia tidak pakai jagaan plastik pun itu tidak pakai nggak apa-apa. Kenapa? Yang ditakutkan dari penjagaan itu kan dari tikus Pak. Ya salah satunya. Kemudian ada dari piung juga diantaranya. Sangat menarik. Mengenai hama yang tadi disebutkan sama Kang Robi tadi, tikus keong. Nah itu bagaimana caranya untuk mengantisipasi agar tanaman kita ini atau persemaian kita ini tidak diganggu oleh hama itu? Buat di awal petani kadang-kadang belum yakin dengan metode kita, maka untuk kiong mereka boleh menggunakan obat biasa yang digunakan. Contoh mungkin kayak bentan pakai nggak apa-apa disemprotkan. Nah, walaupun di sini di awal saya sampaikan bahwa di lahan yang akan kita semai bibit, di sini sudah diaur garam 10 kilo dengan zeolit.
Nah, fungsinya diantaranya garam ini mengurangi populasi dari keong. Populasi dari keong. Karena keong itu kan sama lah kayak jenis binatang melata. Kayak saya kalau pramuka nih, anak pramuka suruh bawa garam, diawurin sekeliling tendanya dengan garam. Nah kan tujuannya binatang melata itu agar tidak masuk di dalamnya. Sama, Bapak bisa nggak uji eksperimen? Ada keong tadi dikasih garam, dia nggak akan suka, dia akan lebih memilih. Nah dengan adanya garam tadi fungsinya mengurangi populasi keong. Yang kedua, gulma atau rumput, akar-akar biji-biji rumput kalau sudah dicampur dikasih garam, dia akan menjadi lebih lama tumbuhnya, bukan mematikan tapi melamakan. Artinya apa? Menghambat. Di tanaman bibit kita, rumput yang setelah nanti dikasih urea atau pupuk kan biasanya cepat tumbuh juga. Nah dengan garam dia akan lebih lama untuk tumbuhnya. Gitu. Nah jadi fungsi dari tadi, teman-teman Pak Komandan tanya masalah keong ya. Nah salah satunya dengan garam itu mungkin mengurangi populasi keong. Nah kemudian kaitan dengan tikus, pestisida nabati yang menjadi bahan nabati kan pestisida nabati kita adalah tambahan-tambahan dari bahan-bahan yang aromanya tidak disukai oleh tikus. Nggak bedanya kita kalau tidur takut gangguan nyamuk. Nah, pakai sovel. Sovel itu kan dari tanaman yang diracik yang aromanya tidak disukai oleh nyamuk. Nah, kita hari ini menggunakan bahasa lebih baik mengatasi masalah sebelum datang masalah. Sebelum tikus datang, aroma tanaman padi kita, tumbuhan padi kita sudah tidak disukai oleh tikus. Gitu. Nah, makanya kita sebelum bicara ada atau tidak tikus, kita udah kasih pestisidanya Pak. Pestisida nabati. Saat direndam pakai pestisida nabati, di pembibitan disemprot pestisida nabati. Artinya apa? Kalau ada tikus yang iseng-iseng mau datang mencium aroma tani sawah kita, dia nggak suka. Jadi tikus nggak berani nyamperin mana? Berarti dari awal kita udah kita siapkan sebenarnya. Tanpa kita sadarin dari awal itu kita udah disiapkan agar hama-hama masuk mendekat dengan persamaan kita. Betul. Berarti ini proses Di awal sebelum masa tanam di persemaian sampai 10 HST. Ya. Nah jadi nanti gini, setelah proses pembibitan selesai, di kita usahakan pembibitan yang dilakukan oleh petani yang biasanya di atas 25 pembibitan. Nah di kita pakai bahwa bibit muda itu malah lebih bagus untuk proses nanti dia fase vegetatifnya. Gitu, makanya disarankan petani SPI kalau bisa maksimal umur 25, kalau bisa umur 20 untuk pembibitan. Nah, kenapa masih ada jeda 25 sampai 25? Karena di lokasi sawah yang airnya cenderung sulit dikendalikan, maka kita butuh tanaman padi jangan sampai kerendam. Gitu. Jadi kalau nanti Pak Komandan menemukan sawah yang airnya memang selalu tergenang, sulit buat dikurangi karena kiri kanannya juga sama banjir, maka pakai bibit yang agak tinggi gak apa-apa, usia bibit 25 hari. Ya, nggak bedanya gini, kita punya lahan sawah, sudah kita tandur, tiba-tiba hujan. Selama padi itu tidak terendam, walaupun sampai seminggu 2 minggu itu tidak mati. Tapi yang mati itu adalah kalau sampai terendam. Sama dengan kita. Kenapa kita kasih jeda 20 sampai 25? Kalau bibitnya 25 tentu akan lebih tinggi. Jadi pada saat menghadapi sawah yang tanahnya itu memang sulit buat dikurangi airnya, maka boleh menggunakan padi yang umur 25. Tapi kalau kondisinya airnya stabil normal bisa dikurangi, nah pakai bibit yang umur 20 hari yang dia sudah bagus ya. Sudah persemaian, sudah jalan. Nah, sekarang bagaimana kira-kira proses dari persemaian ke pindah tanam? Ya, jadi saya akan tambahkan sedikit kaitan dengan penyemaian. Proses penyemaian itu rata-rata petani sekitar 20 harian pembibitan. Nah, dalam proses 20 hari dari awal hari pertama mereka nyebar, maka di hari ke-10 itu pun tetap harus dilakukan pemupukan juga. Pemupukan di persemaian itu Di bibitnya. memang yang diaplikasikan untuk Panduannya kembali ke tulisan yang di APS ini. Nah, ini dikatakan usia penyemaian 10 hari. Jadi bibit setelah disebar hari ke-10 dan dilakukan 2 saset A99, 50 mili pestisida nabati, 2 sendok makan kalsium, 2 tutup
JP100 vegetatif. Nah ini tambahan nutrisinya. Jadi dalam satu tangki ukurannya ini. Jadi dalam satu lahan itu cukup pakai 2 saset 99, 50 pestigen nabati, 2 sendok makan dan 2 tutup vegetatif. Nah itu di hari ke-10 bisa lakukan penyemprotan. Itu di hari ke-10 pembibitan ya. Nah itu lakukan pemupukan lewat penyemprotan. Kemudian di hari ke-12 dilakukan pemupukan. Hari 12 ke pemupukan. Iya. Jadi proses yang kita lakukan adalah itu jangan bersamaan waktunya. Terpisah. Jadi hari ke-10 ya, hari ke-10 melakukan penyemprotan. Hari ke-12 adalah dengan cara pemupukan di sebar biasa. Nah prosesnya sama. Yang pertama menggunakan 10 kg proses pakai garam, kemudian 15 sampai 30 urea. Nah ini kalau misalnya pakai urea, 2 kg zeolit nanotabur, kemudian 500 gram kalsium nano. Nah ini metode yang agak membedakan, campur diingatkan atau fermentasi 1 kali 24 jam. Di fermentasi dulu, campurkan dulu, nggak langsung dicampur langsung pakai nggak? Nah ini metode orang umumnya biar kalau rata-rata petani kita itu kan dicampur di sawah, ya kan, begitu udah dicampur urea ponsel dicampur langsung diaur. Nah, kalau ini berarti harus diinapkan dulu. Banyak pertanyaan kalau kita menyampaikan metode ini, petani akan tanya apakah tidak mencair, apakah tidak menggumpal, gitu aja. Nah makanya gini, kalau metode biasa yang itu dilakukan hanya urea dan ponsel pasti mencair di fokus. Nah hari ini metode kita selain urea dan ponsel ada tambahannya garam, ada zeolit, plus kalsium. Nah kalau ini diaduk jadi satu, fungsi zeolit adalah mengikat. Yang tadinya harusnya mencair apalagi ada garamnya, 100% kita jamin diinapkan, jangankan 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak akan mencair karena sudah ada zeolit. Ya fungsi zeolit itu mengikat, mengurai, melepaskan. Nah saat diaduk dia mengikat, jadi tidak mencair. Jadi metode yang orang umumnya adalah diinapkan dahulu, wajib. Nah proses penginapan itu, ya kan, tentu kan udah dicampur nih, ya kan, campur. Nah itu apakah dibiarkan begitu aja atau dimasukkan dalam karung lagi? Biar nggak ampar-amparan, bahasa orang kita ampar-amparan. Yang biasa dilakukan petani, urea dari karung dikasih hamparan, kita campur sama ponsel, diaduk sama hal yang kita. Disiapin hamparan, disiapin ureanya dituang, garumnya dicampurin, diaduk, dikasih zeolit, kasih kalsium, setelah itu dikarungin lagi. Ya, dikarungin, itulah yang diinapkan. Jadi besok tinggal bawa dah dipanggil ke sawah, baru diaurin. Nah itu di hari ke-12. Ya selesai. Ya persiapan untuk penyemaian atau pembibitan sudah selesai sampai tahapan seperti itu. Sampai pembibitan selesai. Berarti dari 12 itu ke 25 nggak perlu lagi. Tidak perlu. Nah berarti sebelum pembibitan, sudah pembibitan berarti kan kita harus menyiapkan ke pindah tanam. Nah lahan yang pindah tanam itu apa yang harus diberlakukan untuk SOP SPI-nya? Siap. Jadi pembibitannya sudah selesai, kita tunggu sampai usia 20 atau 25 hari. Nah yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pengolahan lahan. Karena metode SPI menggarisbawahi pengolahan lahan dan pemupukan seimbang. Pengolahan lahan di pembibitan sudah dilakukan, pemupukan di pembibitan sudah dilakukan. Dan selanjutnya adalah di lahan yang akan kita tanami. Maka yang harus dilakukan sama seperti menyiapkan pembibitan. Ya, 7 hari sebelum pindah tanam kita sudah taburin garam rosok sama zeolit tadi. Ya, di beberapa tempat kalau di Kabupaten Bekasi ada yang namanya sudah siap leleran. Leleran itu lahan yang sudah selesai diluku, di traktor, rumput-rumputnya sudah tidak terlihat, sudah rata. Maka seminggu sebelum masa tanam atau masa pindah tandur dilakukan, petani harus sudah menyiapkan garam 1 kintal, zeolit 10 kilo, sama dengan di sini sudah ada penjelasannya juga.
masa tanam, tandur dan masa berganti. Pengolahan lahan H-7 sebelum tidak tanam 100 kg garam krosok di awal sama 10 kg zeolit. Jadi untuk tahap awal Pak, yang akan kita tandur belum bicara tentang Korea ya. Kita bicara hanya 2 bahan ini aja. Ya, garam 1 kintal sama zeolit 10 kg diaduk. Nah, proses di sini tidak perlu fermentasi. Beda kalau mau mupuk ya. Nah, kalau mupuk kan tadi ada ureanya nih. Nah, kalau ini cukup garam dengan zeolit langsung diaduk. Itu 10 min 7 sebelum nandur. Min 7 berarti 7 Setelah hari lahan sebelum siap. lahan siap diamurin garam sama zeolit. Yes. Nah, setelah 7 hari baru tandur kan. Nah, siap. Nah, setelah tandur itu apakah ada perlakuan dari SOP lain? Nah, terakhir yang harus dilakukan adalah penyemprotan lahan yang sebelum ditanduri. Oh, sebelum ditandur ada penyemprotan lagi. Ada penyemprotan. Ini sama halnya kembali ke istilah imunisasi tadi. Ya, imunisasi. Ya. Jadi 7 hari sebelum tandur itu ditaburin garam. Siap. 2 hari sebelum tandur itu disemprot Dengan nutrisi sama dengan pestisida nabati. Oh ya. Jadi tujuannya apa? Mungkin buat sebagian orang tidak umum, ini belum ada tanamannya kok udah disemprot. Emang kurang umum gitu. Iya. Tapi memang itulah yang kita lakukan. Tujuannya apa? Bahasa penyakit kresek, selendep, tikus umpamanya itu musuh-musuh utama petani. Dengan lahan tadi sudah kita semprot, bahkan sebelum ditandur pun tikus sudah tidak suka dengan lahan kita. Jadi kalau tikus itu udah sekali masuk ke lahan kita, dia merasa enak nyaman, dia akan melakukan hal yang sama selanjutnya terus-menerus. Tapi kalau dari awal sebelum tanaman padi siap, tikus sudah ketakutan atau tidak suka dengan bau aman, maka dia akan memilih lahan lain. Nyari tempat lain. Makanya ini yang sering kita sampaikan ke petani-petani, untuk lahan-lahan maaf yang ada di sebelah tidak pakai metode kita, tingkat kerusakannya akan lebih parah. Mengapa? Karena kita bukan membunuh tikus, membunuh penyakit, tapi menghalau mereka. Nah, kalau menghalau mereka pindahnya kemana? Yaitu ke sawah yang ada di sebelahnya. Gitu. Artinya apa? Tikus yang tadinya mau datang ke lahan kita karena mencium aroma yang tidak disukai, dia akan pindah ke lahan sebelahnya. Maka maaf, kejadian kita di Indramayu, petani kita berhasil, bukan saat itu tidak ada tikus, tidak ada sundep, sama yang lain terkena tikus dan sundep, tapi lahan kita alhamdulillah mulus. Kalaupun ada hanya 1-2. Gitu. Nah, yang rusak malah petani sawah yang dari sebelahnya. Yang tidak mengikuti SOP. Nah, makanya tahap selanjutnya sebelum nanti proses nandur berjalan, semprotkan dahulu lahannya dengan nutrisi dan pestisida nabati untuk meningkatkan tingkat kesuburan tanahnya, untuk memberikan aroma-aroma yang tikus dan penyakit lain tidak suka, atau membunuh virus-virus yang ada di sawah tersebut. Nah, setelah itu dilakukan, ya kan, berarti kita mulai ke masa tanam. 1 hari masa tanam sampai seterusnya, ya kan. Nah, setelah 1 hari masa tanam itu adakah SOP yang dari SPI itu yang harus kita sahabat tani lakukan? Jadi dari awal bibitnya sudah bagus karena nutrisi sudah kita berikan saat pembibitan, lahannya pun sudah siap karena sudah kita berikan zeolit, kita berikan garam, kemudian kita semprotkan nutrisi juga. Artinya dari pemindahan bibit dari tempat penyemayan ke sawah yang sudah siap ditanami, maka tingkat stres tanaman padinya berkurang. Beberapa petani lama itu butuh 2-3 hari untuk mulai leleran, mulai sadar lah. Tingkat stresnya agak lebih lama. Tapi kalau dengan metode SPI di hari pertama sampai dengan hari 10 itu sudah masa kesiapan tanaman padi, sehingga tingkat stresnya nggak lama. Makanya proses warna hijaunya jadi lebih cepat. Yang lain butuh 2-3 hari, kita 1 hari mungkin sama karena akarnya dicabut ya, wajar lah dia menyesuaikan diri. Tapi karena lahannya udah siap dengan nutrisi kita, maka sampai dengan hari ke-10 tanaman padi sudah bisa dibedakan dengan yang lain. Kita akan lebih hijau karena apa, nutrisinya sudah cukup. Gitu. Nah, kemudian setelah proses itu selesai, berarti kita akan bicarakan nanti di hari ke-10 hari. Sebuah ST itu ada perlakuan khusus
untuk SOP SPI-nya Kang Romli. Siap. Dari beberapa kita banyak diskusi dengan petani, baik di Bekasi, Karawang, dan jalur Pantura sampai ke Bekasi, hal-hal yang sering secara umum dilakukan petani saat padi dipindah dari pembibitan ke lahan sawah, biasanya sampai hari ketiga kelihatan masih kayak layu, gitu, karena proses stresnya lebih tinggi, karena padinya tidak siap. Nah, metode di kita sudah selesai metode itu, padi akan lebih cepat tumbuh, lebih cepat menyesuaikan diri dengan lahan, maka tingkat kesuburannya akan lebih cepat lagi. Nah, untuk selanjutnya sampai dengan 10 hari, nutrisi yang sudah kita siapkan tadi sudah cukup buat makanan padi. Jadi sudah tidak ada lagi perlakuan khusus sampai dengan hari ke-10. Dari 10 tidak ada perlakuan. Ya, karena nutrisinya udah banyak tuh. Udah banyak berarti udah Iya. di situ udah diolah udah siapin dah. Yes. Betul. Terima kasih Kang Romli sudah dijelaskan. Tambahan sedikit, jadi poinnya ini juga yang sering terjadi petani kita, kebiasaannya itu proses pemupukan pertama itu kebanyakan sampai di atas usia 25, 30, bahkan ada yang 1 bulan lebih belum dilakukan proses pemupukan. Nah, padahal kita bisa lihat di Google proses paling penting dalam pemupukan, kapan tahapan pemupukan harus dilakukan adalah HST ke-10 sampai ke-15 sudah wajib harus dilakukan pemupukan. Kayak orang makan, sama halnya kita manusia. Waktunya nyarap jam 8 pagi, jam 7, jam 6, jam 7, jam 8. Jam 8 kita belum nyarap. Nah, kita kan tentu akan ada perbedaan di tubuh tuh. Kecuali sedang puasa ya, kita akan kasar lemas dan segala macam. Sama halnya dengan tanaman. Usia HST 1 sampai ke 10 dia akan makan nutrisi yang ada di tanah tersebut. Usia 10 sampai 15 sudah waktunya ditambahin nutrisi. Karena kalau dia hanya sekedar mencari nutrisi sisa yang ada, yang terjadi tanaman asupan gizinya akan kurang. Akan tambahan nutrisi akan kurang. Maka kita di SPI wajib hari ke-10 maksimal hari ke-15 sudah dilakukan pemupukan, baik tebar ataupun penyemprotan. Gitu Muhammad. Jadi poinnya adalah kalau dia umum dilakukan rata-rata sampai 1 bulan, belum lagi ada catatan khusus. Kadang-kadang petani takutnya katanya kalau dilakukan pemupukan lebih awal itu memancing tikus. Karena aroma urea gitu kan jarak 500 meter ditangkap oleh endus-endusan khusus. Jadi kadang-kadang petani saling intip nih, mana yang udah mupuk duluan, saya baru ngikutin belakangan. Nah kan itu terjadi keterlambatan pemupukan. Maka kami sampaikan, petani SPI tidak boleh melihat kiri kanan. Kalau sudah hari 10 sampai 15 harus sudah pemupukan. Biarin tetangga belum mupuk juga, kita nggak perlu takut dengan kayak penyakit tadi, kita nggak perlu takut dengan tikus. Kenapa? Karena sudah ada pestisida nabati yang disemprotkan. Gitu. Jadi ketakutan karena tikus atau hama yang lain gara-gara dipupuk belum lagi terjadi. Karena di daerah kita kadang-kadang niatnya tanaman yang semula 1 hari sampai dengan hari ke-10 sangat hijau bagus, dipupuk tujuannya ngasih makanan, nutrisi, yang nggak ada malah jadi kuning, malah nggak bagus. Mengapa yang seperti ini terjadi? Karena tanahnya sudah kandung asam, Tanahnya belum diperbaiki di awal. Jadi pada saat dia sedang enak-enaknya tumbuh, memakan nutrisi yang ada, petani niatnya bagus, memberikan pupuk, padahal salah. Karena ibarat orang makan, piringnya udah ada sama nasi nih, dikasihnya nasi lagi. Yang harusnya dilakukan dikasih daun palu, gitu. Kan kalau kita makan nasi doang. Nah ini makanya yang terjadi, petani SPI wajib di hari ke-10 sampai 15 pemupukan yang seimbang ya, pemupukan seimbang. Baik pemupukan makro ataupun mikro, baik yang diaur ataupun yang disemprot. Nah itu di hari ke-10 sampai hari ke-15. Siap. Terima kasih atas penjelasannya dari Kang Romli. Ya. Saya rasa untuk sahabat tani sangat jelas penjelasannya. Sangat jelas dan logis. Ya, penjelasannya sangat jelas. Terima kasih. Kita sepakat ya, Kang Romli, kita hijrah menuju ke SOP SPI, tinggalkan metode lama.